perhatikan. Jadi di pertemuan ini atau di bab yang ketiga ini ada istilah, bukan baru sih, mungkin sebagian antum sudah pada tahu. Jadi dalam bahasa Arab itu ada yang namanya isim tafdil atau eh, suatu kata yang menunjukkan lebih dari, maksudnya perbandingan dua benda ya, tentunya perbandingan dua benda dengan menggunakan isim tafdil. Nah, jadi isim tafdil itu sendiri biasanya dibentuk. Nah, ini perlu catat ya. Jadi isim tafdil itu biasanya dibentuk, dan dibentuknya itu biasanya dibentuk dari masdar atau ya kata dasar. Misalkan eh ini yang pertama, misalkan ya, hadal kitabu ashalu min zalik. Nah, ini kata dasarnya ashalu itu adalah sahlun. Masdarnya itu sahlun. Nah, sahlun itu kemudian dibentuklah menjadi isim tafdil yang menunjukkan bahwa kalimat tersebut atau kata tersebut lebih. Kan sahlun itu artinya mudah ya. Kalau lebih mudah, apa bahasa Arabnya? Maka dia harus dirubah menjadi isim tafdil. Jadi ashalu. Nah, sekarang pertanyaannya, jadi sebelum kita ngebahas soal yang ini, antum harus tahu dulu bagaimana cara merubah isim tafdil itu. Sebenarnya cara membuat atau cara mengubah isim tafdil itu sebenarnya sangat sederhana ya, sangat sederhana. Jadi kalau sudah ketemu polanya biasanya lebih mudah. Nah, cara merubahnya itu memang karena polanya itu tidak satu, maksudnya tidak dari satu akar kata. Jadi maksudnya ada yang 3 hurufnya, bahkan ada yang 4 hurufnya. Nah, itu kita pahami dulu aja. Baik, polanya itu yang pertama misalkan gini. Kita ambil dulu aja contoh dari sini ya. Ada ashalu ya. Ustaz harusnya menampilkan ini dulu, menampilkan apa tulisannya, atau menampilkan tulisan, bentar dulu ya. Nah, jadi intinya di soal-soal yang dari nomor 3 sampai selanjutnya itu ada pembahasan tentang isim tafdil. Jadi cara membuatnya itu perhatikan di contoh misalkan ya. Inilah lafadznya sahlun, ashalu ya. Jadi ashalu ini asal katanya adalah sahlun. Jadi sa berarti sinnya berharokat fathah, kemudian ha-nya berharokat apa? Mati, kemudian lamnya berharokat domatain. Nah, cara membuat kalimat sahlun menjadi isim tafdil itu yang pertama adalah tambahkan dulu hamzah di depannya. Abdurrahman. Jadi tambahkan dulu hamzah di depannya. Kemudian dan hamzahnya ini diharokati harokat fathah, jadi a. Berarti kan itu dulu yang pertama. Kemudian masukkan ke kalimat sahlun yang tadi. Berarti asahlun kan, seperti itu. Nah, langkah kedua, harokat sinnya itu disukunkan. Kan tadi asalnya fathah, maka sekarang disukunkan jadi as as ashalun, berarti kan ashalun. Nah, itu yang kedua. Kemudian langkah yang ketiga, harokat ha yang asalnya mati difathahkan, dan untuk lamnya dia tetap seperti itu, jadi ashalun. Sahlun jadi ashalun. Oke, Abdurrahman, ayah sampai sampai di situ ngerti nggak? Jadi sahlun asalnya, kemudian ditafdilkan jadi ashalu. Gimana Abdurrahman, ngerti? Halo? Oke. Kita lanjutkan dulu ya. Itu yang pertama. Kemudian dua, eh kita ambil contoh jamilun. Jamilun, ajmalu asalnya jamilun. Nah, jamilun ini berbeda, dia 4 huruf, jim, mim, ya, dan lam. Jamilun.
Gimana caranya untuk jadi isim tafdil? Sama yang pertama langkahnya ditambahkan hamzah di depannya. Jadi ajamilun kan asalnya seperti itu. Kemudian yang kedua huruf jimnya disukunkan jadi ajmilun. Itu yang pertama. Yang kedua. Yang ketiga huruf mimnya yang asalnya kasroh dipatahkan jadi ajmailun, ajmailun itu. Dan yang terakhir dibuang huruf ya-nya jadi ajmalu. Jadi huruf terakhirnya tidak berubah. Ajmalu seperti itu. Bentar ya Bang ya. Oke. Oke, itu saja mungkin untuk penjelasan membuat isim tafdil. Nah, ini nomor 1 sampai nomor 10 sebenarnya tidak usah dikerjakan, hanya difahami saja bagaimana perubahan-perubahannya. Misalkan ada ashalun, ada ajmalun, akbaru, kemudian ahsanu, abadu, asgoru, ahsanu, andofu, ahsanu, dan arkhosu. Nah, itu semuanya contoh-contoh isim tafdil. Abdurrahman, gimana Abdurrahman? Ya, Tat. Gimana, ngerti nggak? Perhatikan nggak? Eh, kurang kayaknya, Tat. Kurang ngerti ya, Tat. Kurang ngerti. Iya kayaknya, Tat. Abdurrahman yang tidak mengertinya apa? It's that cara ngubahnya gitu, Tat. Iya, jadi tadi gitu yang pertama. Jadi gini Abdurrahman, perhatikan makannya. Ya, Tat. Bentar-bentar. Aduh, mana ini yang ininya tulisannya tadi? Coba sekarang Ustadz nanya ke Abdurrahman. Sahlun, sahlun. Isim tabdilnya jadi apa? Halun, Tat. Hah? Ashalun. Ashalun kan? Nah, coba perhatikan polanya. Iya. Jadi sahlun jadi ashalun itu polanya adalah yang pertama, perhatikan, jangan dulu tutup ya itunya. Ditambahkan hamzah di depannya. Jadi asahlun kan asalnya gitu ya. Sahlun jadi asahlu. Kemudian huruf sinnya yang asalnya berharokat fathah disukunkan. Disukunkan jadi ashalun. Kemudian huruf h-nya yang asalnya mati dikasih harokat fathah jadi ashalun. Nah, itu gitu aja cara membuatnya mah. Tapi itu yang 3 huruf. Oh, gitu doang. Jadi asal itu yang pertama. Kemudian yang kedua ada huruf yang lain misalkan atau ada akar kata yang lain misalkan seperti jamilun. Kan kalau jamilun 4 hurufnya ya, jim, mim, ya dan lam. Sama. Yang pertama ditambahkan hamzah di depannya jadi ajamilun kan. Kemudian huruf Iya. jimnya, huruf jim yang pertama itu disukunkan jadi ajmilun. Kemudian huruf mimnya yang asalnya harokat kasroh dipatahkan jadi ajmailun. Nah, dan huruf ya-nya dibuang jadi ajmalun. Jamilun jadi ajmalun. Berarti nanti kita bisa ke yang lain misalkan koribun jadi akrobu atau misalkan ba'idun jadi abadu gitu. Jadi cara membuatnya mengikuti pola itu saja, mengikuti pola yang sudah kita pelajari. Oke, Iya, Tat. langsung sekarang ke tamrin 4. Nah, ini sambungkan kalimat berikut kemudian rubah menjadi isim tafdil kalimat yang di tengahnya. Misalkan yang pertama ada kalimat Hashimun Tawilun Usmanun. Coba sekarang Ustadz ingin nanya ke Abdurrahman. Tawilun isim tafdilnya apa? Atau walun, Tat. Atwalun atau atwalu ya, boleh. Atwalu. Walu. Bagus. Ya gitu. Jadi berarti nanti kamu ngejayan di sininya Hashim Atwalun atau Atwalu. Nah, cuma sebelum Usman tambah min karena biasanya kan bukan biasanya isim tafdil ini membandingkan dua benda, membandingkan antara Hashim dan Usman, bahwa Hashim ini lebih Ah, tinggi daripada Usman, berarti bahasa Arabnya Hashimun tawilun min.
Nomor dua kalimatnya itu kohirotun. Nomor dua. Nomor dua ini nih, kohirotun, kabirun, dan riyadun. Jadi gimana? Al kohirotu, kabirun apa isim tabdilnya? Akbaru. Berarti gimana? Akbarun. Gimana jawabannya? Coba dilengkapi. Al kohirotu. Al al Al-Qahiratu akbaru min Ar Arya Ar-riyadi. Min ar-riyadi. Aryadi. Min Iya, betul betul Aryadi. seperti itu. Oke, sekarang nomor 4. Hadal funduku nadifun zaka. Jadi gimana jawabannya? Hadzal funduku Heeh. a Nadifun jadi apa? a- an apa ya? Nazifu an Kabirun, nazifu kabirun akbaru nadifun. an anzofu Ya, betul, anzofu betul, betul. oh, Berarti apa? hazal funduku Heeh. an anzofu Min min zak min zaka, zakun min zaka. zaka Oke, ya betul, Abdurrahman. Jadi seperti itu ya. ya dat Kecuali mungkin ini sahlun. Sahlun berarti seperti yang tadi, berarti ashalu. Nah, cuma catatannya setelah setelah isim tabdil dia ditambahin min. Oke, itu saja untuk apa? Untuk tamrin yang keempat. Untuk selebihnya silahkan dikerjakan sendiri ya, Abdurrahman. Oke, mungkin ini ya mungkin caranya yang ini nih nomor 5 misalkan ana kabirun, kabirun kan akbaru. Ana kabirun min. Nah, jangan min huwa. Min plus huwa jadi apa? Min hu. dari dia Enggak, maksudnya minhu kayak oh ya kayak minhu kayak innahu ya. Min plus huwa berarti jadi minhu. Berarti nanti jawabannya ana akbarun minhu, bukan min huwa. Kalau anta berarti ya minka. Kalau minka ana oh jadi ya minni berarti ya gitu ya. iya dat Oke. Sekarang nomor 5 perhatikan. Nomor 5 tamrin 5. Ya, bentar Soleh. Perhatikan. Muhammad Tolibun Hasanun. Muhammad adalah mahasiswa yang baik ya. Kemudian dirubah menjadi isim tafdil. Jadi Muhammad ahsanu tolibin fi fasli. Coba perhatikan apa yang berubah. Jadi yang berubah nanti di jawaban nomor 1, 2, 3, dan 4 adalah Hasanun ini, kalimat Hasanun ini dipindahkan ke setelah Muhammad. Kan jadi gini. Cuma ketika dipindahkan ke kalimat setelah Muhammad dia harus sudah di tafdil, sudah jadi isim tafdil. Muhammadun tolibun hasanun, jadi Muhammadun ahsanu tolibin. Nah, sekarang setelah kalimat ahsanu ada tolibin kan, dia harokatnya harus kasroh. Namanya mudaf ilaih kalau nanti belajar di nahwu. Jadi ahsanu tolibin, gak boleh ahsanu tolibun. Nah, seperti nomor 2 juga nih, hada baitun jamilun, jadi hada ajmalu baitin fi syari'i. Aminatu tolibatun sogiratun, jadi aminatu asgoru tolibatin fil madrasati. Catatannya adalah walaupun ini tolibatun tetap aja asgoru tidak menjadi asgorotun ya. Maksudnya tidak merubah lah. Mudakar mau muannas tidak berubah untuk isim tabdil mah. Oke, sekarang Ustaz nanya, coba sekarang Abdurrahman jawab nomor pertama, perhatikan. Hada gurfatun sogirotun fi baitina. Jawabannya jadi gimana? Coba. Hadihi, sorry. hadhihi Sogirotun dulu jadi apa? Sogirotun isim tabdilnya jadi apa? asgoru Asgoru. asgoru Asgoru apa? Asgoru asgoru gur Talib gurfatun gurfa. gurfatun Harus kasroh. agurfatin Fi fi baitina. baitina Jadi gitu ya ya. dat Jadi hadhihi asgoru gurfatin fi baitina.
Hadihi asgoru gurfatin fi baitin. Sekali lagi nomor 2, coba gimana nomor 2? Bilalun jarun hasanun. Jadi gimana? Bilalun Heeh. ahsanu Heeh. jarin Heeh. fi hayyina. Mantap. Nomor 3, satu lagi coba. Yasirun rojulun fakirun. Ya, yasirun Heeh. yasirun Heeh. sirun af afkoru Heeh. rojulin Heeh. fi qaryatina. Oke, itu ya. Jadi itu cara merubahnya. Ya Tat. Itu Abdurrahman paham 3, insya Allah yang lainnya pun bisa lah insya Allah. Jadi itu yang Ustadz ini kan, Ya Tat. yang Ustadz ajarkan ke antum untuk tamrin berapa ini? Tamrin 5. Satu lagi, satu tamrin lagi lah. Nah, sekarang ini nomor 6. Ini siapa yang baru masuk nih? Waduh, Torik Gojek ketinggalan atau. Oke, sekarang nomor 6, tamrin 6. Perhatikan tamrin 6. Tamrin 6 mah intinya gini lah. Jadi kalimat ini kan ada dua kalimat nih, Muhammadun tawilun, Hamidun qasirun. Nah, gabungkan dua kalimat ini dengan menggunakan lakinna. Lakinna. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa lakinna itu adalah salah satu akhwatnya inna. Nah, ingat lagi ke yang pelajaran awal, inna itu fungsinya menasabkan isim dan merupakan khobar. Contoh misalkan at-tulabu kasirun, al-faslu sogirun. Jadinya at-tulabu kasirun lakinnal fasla, perhatikan harokatnya. Jadi menasabkan isim itu ini maksudnya. Jadi harokat al-faslunya jadi fasla. Lakinnal fasla sogirun. Gampang kan itu, tinggal nambahin lakin aja, cuma ngerubah harokat setelah lakinan dia jadi fathah. Paham Abdurrahman? Ya Tat. Oke, coba nomor 1, Muhammadun tawilun, Hamidun qasirun. Jadi gimana? Muhammadun tawilun Hah? lakinna Hah? hamida Hamidan. hamidan qasirun. Oke. Ini kenapa Hamidan? Karena setelah dalnya ada ditambah alif ya, kemudian di fathatain. Satu lagi, Aminatun mujtahidatun ukhtuha kasla. Jadi gimana? Eh, aminatun mujtahidatun lakinna ukhtiha Ukhta. kasla Ukhtaha. ukhtaha kasla. Oke, seperti itu ya. Satu lagi, hadad darsu tawilun huwa sahlun. Silahkan. Hazihi hazal Hadad darsu darsu tawi. hazal darsu Heeh. tawilun Heeh. lakinna huwa sahlun. Heeh. Huwa nggak berubah ya, karena huwa isim domir, jadi lakina huwa aja. Oke, selanjutnya silahkan dikerjakan sama seperti itu pola pengerjaannya. Baik, ini yang masuk Ya ke Tat. kelas kita cuma beberapa orang, jadi Ustadz sengaja rekam dan insya Allah 2 minggu depan kita masih pembelajaran, minggu depannya lagi kita gunakan untuk try out lah, katakan persiapan sebelum ujian akhir semester. Dan untuk soal nanti ya, insya Allah soalnya PG kebanyakan, ada juga esai. Jadi insya Allah gampang kalau sudah paham ini mah. Untuk pertemuan ini sepertinya ini dulu aja, Abdurrahman, Torik, dan Ayas. Karena Ustadz khawatirnya nih teman-teman yang lain Ya Tat. ketinggalan, cuma kita hanya bertiga. Tapi silahkan sisanya dikerjakan masing-masing, masih ada waktu ya, 10 menit lagi untuk dikerjakan. Silahkan dikerjakan masing-masing, dan insya Allah kita akan ketemu lagi minggu depan. Syukron ala kulli ihtimamikum wastimaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.